Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi manajemen risiko yang berjudul Analisis Pengendalian dan Optimalisasi Risiko yang diproduksi oleh Bapak Angga Pratama, SEMM. Yang pertama-tama di definisi risiko menurut ahli yang bernama Vaughan yang diterjemahkan oleh Herman Darmawi pada tahun 1997. Risk is the chance of loss yang artinya risiko adalah kans kerugian. Risk is the possibility of loss, risiko adalah kemungkinan kerugian. Risk is uncertainty yang artinya risiko adalah ketidakpastian. Dari ketiga poin di atas dapat disimpulkan bahwa risiko-risiko mengandung kemungkinan kerugian dan juga ketidakpastian. Yang selanjutnya ada pendekatan dasar dalam menangani risiko. Yang pertama ada pengendalian risiko atau disebut juga risk control. Yang kedua ada pembiayaan risiko atau juga disebut risk financing. Sebagai informasi tambahan, risk control bertujuan untuk meminimalkan tingkat risiko dari suatu potensi bahaya yang ada. Bahaya yang masuk dalam kategori moderate risk, high risk, dan extreme risk akan ditindaklanjuti dengan risk control. Pengendalian risiko dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Risk financing adalah menyediakan dana untuk mengurangi dampak finansial dari efek yang tidak diinginkan yang dialami oleh suatu organisasi. Pengendalian risiko dijalankan dengan metode berikut. Yang pertama, menghindari risiko, lalu mengendalikan kerugian, yang terakhir adalah pemisahan. Apa itu manajemen risiko? Proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan. Pengendalian risiko meliputi identifikasi alternatif-alternatif, pengendalian risiko, analisis pilihan-pilihan yang ada, rencana pengendalian, dan pelaksanaan pengendalian. Selanjutnya ada alternatif pengendalian risiko. Yang pertama, penghindaran risiko. Yang kedua, mengurangi probabilitas. Yang ketiga, mengurangi konsekuensi. Dan yang terakhir ada transfer risiko. Penilaian alternatif-alternatif pengendalian risiko sebaiknya dinilai atas dasar atau besarnya pengurangan risiko dan besarnya tambahan keuntungan atau kesempatan yang ada. Seleksi dari alternatif yang paling tepat meliputi keseimbangan biaya pelaksanaan terhadap keuntungan, walaupun pertimbangan biaya menjadi faktor penting dalam penentuan alternatif pengendalian risiko. Tetapi faktor waktu dan keberlangsungan operasi tetap menjadi pertimbangan utama. Seringkali perusahaan bisa mendapatkan manfaat besar dari pilihan kombinasi alternatif-alternatif pengendalian yang tersedia. Oleh karena itu, sebenarnya tidak pernah terjadi penggunaan alternatif tunggal dalam proses pengendalian risiko. Rencana persiapan pengendalian. Setelah ditentukan alternatif pengendalian risiko yang paling tepat, langkah berikutnya adalah menyusun rencana persiapan. Rencana persiapan ini berkaitan dengan pertanggungjawaban, jadwal waktu, anggaran, ukuran kinerja, dan tempat.
Implementasi perbaikan program, idealnya tanggung jawab dari pengendalian risiko seharusnya dilakukan oleh mereka yang benar-benar mengerti. Tanggung jawab tersebut harus disetujui lebih awal. Pelaksanaan pengendalian risiko yang baik membutuhkan sistem manajemen yang efektif, pembagian tanggung jawab yang jelas. Pemantauan dan telaah ulang selama pengendalian risiko berlangsung perlu dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan yang bisa terjadi. Perubahan-perubahan tersebut kemudian perlu ditelaah ulang untuk selanjutnya dilakukan perbaikan-perbaikan. Pada prinsipnya, pemantauan dan telaah ulang perlu untuk dilakukan untuk menjamin terlaksananya seluruh proses. Komunikasi dan konsultasi. Komunikasi dan konsultasi merupakan pertimbangan penting pada setiap langkah atau tahapan dalam proses manajemen risiko. Sangat penting untuk mengembangkan rencana komunikasi baik kepada kontributor internal maupun eksternal sejak tahapan awal proses manajemen risiko. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.